Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini kita akan melihat soal porsi APBD di 2019 ke belakang. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Bicara soal anggaran, yang paling penting sebenarnya untuk masyarakat tidak melulu soal APBN atau anggaran yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Dan ada bagian anggaran atau di luar APBN, yakni APBD, yang sangat penting karena dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah, baik yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kesejahteraan masyarakatnya itu tergantung dari tata kelola atau APBD di masing-masing daerahnya, baik itu di provinsi, kota, atau kabupaten, bahkan termasuk sekarang ada dana desa. Bagaimana terkait dengan APBD atau porsi secara keseluruhan, gambarannya, ternyata untuk sampai saat ini, porsi APBD di daerah, walaupun sudah terjadi otonomi daerah, atau ada wewenang lebih oleh pemerintah daerah, porsi APBD yang dikuasai pemerintah daerah masih sangat minim. Nah, kita bisa melihatnya dari dua postur APBD misalnya. Bicara APBD, yang pertama itu ada yang disebut dengan pendapatan asli daerah, dan sisanya lagi ada yang disebut dengan dana perimbangan atau dana transfer. Nah, itu sumber pendapatan atau anggaran yang didapat oleh masing-masing daerah. Sayangnya, hingga saat ini, sumber APBD tersebut sebagian besar ternyata bersumber dari pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak sanggup atau belum mandiri, karena memang dari segi kebijakan, pemerintah pusat selaku pemimpin yang mengelola keuangan di Indonesia belum sanggup mendorong setiap daerah, pemerintah daerah, atau mengeluarkan kebijakan yang bisa meningkatkan APBD di masing-masing daerah. Misalnya terkait dengan pendapatan asli daerah di tahun 2019 contohnya, secara keseluruhan dari total 100% yang didapatkan dari PAD hanya 46%. Dan jika kita lihat, permasalahannya ada di sumber-sumber pendapatan, misalnya masih mengandalkan dari pajak, retribusi, dan di sisi lain pendapatan lain-lain yang sah seperti pengelolaan kekayaan alam masih belum dimaksimalkan. Misalnya hasil dari kekayaan, termasuk juga hasil dari badan usaha milik daerah. Di tahun 2019, dari total 100% APBD yang dikelola oleh daerah seluruh Indonesia, pendapatan dari BUMD hanya sekitar 1,24%. Jadi bisa dibayangkan tidak sampai 2%. Badan usaha milik daerah, termasuk juga kekayaan yang ada di daerah, memberikan sumbangsi terhadap APBD di daerah masing-masing. Padahal kalau kita lihat faktanya, banyak sekali potensi kekayaan alam yang bisa dihasilkan atau dijadikan sumber pendapatan di daerah. Dan ternyata sebagian besar sumbangan APBD itu didapat dari dana transfer. Misalnya secara keseluruhan, dana transfer di tahun 2019 mencapai 46,46%. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, justru ada peningkatan ketergantungan pemerintah daerah, karena sebelumnya sekitar 45%. Jadi seharusnya
sumbangan dari dana perimbangan atau dana transfer itu harusnya semakin menurun dan pos pendapatan asli daerah semakin naik. Tapi yang terjadi justru sumber pendapatan dari dana perimbangan semakin tinggi. Dan ini juga harusnya menjadi PR untuk pemerintah pusat. Bagaimana caranya pemerintah daerah tidak melulu mengandalkan dari pos-pos tertentu seperti pajak dan retribusi, tapi dari kekayaan alam yang dipisahkan dan yang lainnya. Atau juga menggenjot bagaimana pendapatan pajak retribusi supaya lebih meningkat. Dan supaya tidak lagi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sekian terkait dengan porsi APBD yang ternyata masih sangat minim dari pendapatan asli daerah atau APBD yang murni dikuasai oleh pemerintah daerah hingga tahun 2021 dan sama di tahun 2022. Sekian, saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi